Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini sebenarnya tidak berjalan secara alami, melainkan diarahkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat? Hari ini, kita akan mencoba menautkan benang merah antara Rothschild, Illuminati, Donald Trump, Jerome Powell, dan konsep The 13 Bloodlines. 3 aspek utamanya adalah keuangan, kontrol, dan kebijakan. Mari mulai dari keuangan. Rothschild sering disebut sebagai simbol dinasti perbankan dunia. Dari abad ke-18, mereka sudah membangun jaringan finansial internasional. Lalu, kita melihat sistem modern seperti The Federal Reserve dan IMF yang secara struktur memang memegang kendali keuangan global. Jerome Powell, sebagai ketua The Fed, hanyalah wajah publik. Di balik keputusan suku bunga, ada jaringan besar kepentingan finansial, bank investasi, hedge fund, dan investor global. Teori The 13 Bloodlines menambahkan lapisan lain, bahwa ada dinasti lama yang mewarisi kendali sistem keuangan ini lintas generasi. Pertanyaannya, apakah mereka sekadar kaya, ataukah merekalah pemegang remote control sebenarnya dari ekonomi dunia? Beranjak ke kontrol. Illuminati kerap disebut sebagai organisasi bayangan yang beroperasi melalui simbol, propaganda, dan agenda budaya. Jika kita melihat perkembangan industri hiburan, media, bahkan politik, ada pola simbolisme yang berulang. Mata satu, piramida, ritual. Konspirasi global percaya bahwa ini bukan sekadar estetika, melainkan tanda bahwa kelompok tertentu sedang menguji bagaimana massa bisa diarahkan. Trump, meskipun dipandang sebagai outsider, juga tidak bisa lepas dari permainan ini. Dia muncul sebagai figur anti-sistem, namun tetap berada di dalam panggung besar yang sudah dipersiapkan. Dengan kata lain, apakah ia benar-benar bebas, atau hanya bidak lain di papan catur kekuasaan? Sekarang kita masuk ke kebijakan. Kebijakan publik seharusnya lahir dari pemerintah untuk rakyat. Tapi kalau kita cermati, banyak kebijakan global justru tampak seperti hasil koordinasi tertutup. Regulasi keuangan yang selaras lintas negara, narasi krisis yang diumumkan secara serentak, bahkan arah geopolitik yang tampak dikunci menuju satu tujuan. Disinilah teori The 13 Bloodlines kembali masuk, bahwa kebijakan hanyalah eksekusi dari rencana besar yang dirancang lama sebelum rakyat mengetahuinya. Powell dengan data The Fed, Trump dengan retorika politik, semua bisa dilihat bukan sebagai pengambil keputusan bebas, melainkan sebagai eksekutor agenda yang sudah disiapkan. Jadi, kalau kita hubungkan 3 garis besar ini, keuangan yang dikendalikan, kontrol yang dibangun lewat simbol dan propaganda, serta kebijakan yang diarahkan ke tujuan tertentu, benang merahnya sama. Ada kekuatan tersembunyi yang mengatur jalannya permainan. Mungkin Rothschild hanyalah wajah lama dari dinasti keuangan, Powell sekadar juru bicara sistem, Trump bidak yang terlihat melawan, namun tetap berada di papan, dan The 13 Bloodlines, mereka diyakini sebagai tangan-tangan kuno yang tidak pernah benar-benar tampil ke permukaan. Dan kalau benar, semua ini hanyalah panggung besar. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang mengendalikan, tapi sampai kapan kita tetap menjadi penonton yang duduk manis tanpa sadar bahwa hidup kita hanyalah bagian dari skenario mereka?